Jadi sebelumnya memang saudara Dita Fakrana mengajukan gugatan terhadap saudara Ilham. Kemarin ada masuk gugatan di PA Dita Jaksel gugat cerai Ilham. Gimana? Jadi sebelumnya memang saudara Dita Fakrana mengajukan gugatan terhadap saudara Ilham, terhadap klien kami. Namun alamat yang ditujukan oleh saudara Dita tidak sesuai dengan alamat asli dari klien kami, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak gugatan dari saudara Dita. Selanjutnya klien kami mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bekasi, namun pada persidangan tersebut dari saudara Dita tidak hadir dan diwakili kuasanya, dan kuasanya dengan berbagai alasan mengajukan keberatan lah terhadap kompetensi relatif, sehingga Pengadilan Bekasi menyatakan tidak berwenang. Dan selanjutnya kesempatan kali ini klien kami pun mengajukan kembali ke Pengadilan Agama Tiga Raksa yang sedang berjalan dan sedang berlangsung pada kesempatan kali ini. Udah sidang keberapa bang untuk di Tiga Raksa? Kalau yang di Tiga Raksa itu baru pertama. Kemarin baru panggilan para pihak, dari saudara Dita tidak hadir dan dipanggil lagi di minggu depan. Di tanggal berapa yang panggilan pertama? Panggilan pertama di tanggal 25 kalau nggak salah. Gitu. Untuk selanjutnya di minggu-minggu depan lah. Nah, kenapa sih bang pelik banget kayaknya saling menggugat gitu dari Selatan, Bekasi sampai akhirnya Tiga Raksa. Kok saling menggugat? Jadi pada prinsipnya klien kami adalah pihak yang dirugikan, karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini, karena hal tersebut merupakan intim di dalam suatu rumah tangga, sehingga mungkin itu dapat disampaikan di persidangan nanti, dan itu kita lihat aja prosesnya bagaimana. Tapi kenapa bisa pindah-pindah lokasi bang? Emang rumah di mana sih sebenarnya dari Selatan Bekasi sampai akhirnya Tiga Raksa? Jadi sebenarnya alamat dari domisili saudara Dita itu berdasarkan KTP ada di Bekasi. Namun demikian dengan berbagai alasan dia bilang dia ngontrak, sehingga Pengadilan Bekasi menyatakan bahwa memang saudari Dita di Tangerang Selatan. Gitu, makanya kita ngajuin lagi di Tiga Raksa. Emang nggak ada kesepakatan, maksudnya karena ini kan keduanya udah memilih jalan untuk berpisah, ya udah salah satu aja yang menggugat. Kalau nggak salah di Tiga Raksa juga dua-duanya menggugat kan gitu. Ya, jadi sebelumnya di Bekasi pun kita sudah ngajuin duluan. Tapi dari pihak kuasa hukum dari saudari Dita menyatakan kepada kami minta dicabut karena saudari Dita adalah public figure, jadi tidak ingin digugat lah bahasanya mereka. Mungkin hal-hal itu yang menurut kami kok seperti ini, padahal kesalahan yang dilakukan mungkin saya tidak bisa menyampaikan di sini karena itu sifatnya sakral dari pernikahan klien kami. Mungkin sedemikian. Berarti sedangkan si Ilham sendiri tidak terima digugat karena kenyataannya yang bermasalah bisa dibilang si Dita gitu ya bang ya? Kita tidak bisa judging seseorang ya mungkin, tapi berdasarkan bukti dan fakta yang saya terima, alasan-alasan mengajukan gugatan cerai kami telah kuat dan telah cukup bukti. Ilham juga udah ngomong katanya ada orang ketiga itu bang? Wah, itu bukan kapasitas saya untuk menyampaikan, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada klien kami, karena hal-hal itu yang tidak bisa kita sampaikan sebenarnya, karena dari klien kami pun sangat menjaga nama baik dari saudari Dita, istrinya sendiri, makanya kami juga tidak blow up ke media. Jadi alasan perceraian sendiri nggak bisa diungkapin nih bang? Tidak. Oke, bang, untuk gugatannya sendiri Ilham yang mengajukan ya, yang di Tiga Raksa, ada tuntutan juga nggak dari pihak Dita bang, apa gitu gugatannya? Sampai dengan persidangan pertama kemarin saudara Dita belum hadir maupun kuasanya belum hadir. Jadi kita belum tahu apa yang dijawab oleh mereka. Oke, terkait yang Dita yang mengajukan juga ke Tiga Raksa sudah dipelajari bang? Untuk itu dari klien kami belum menerima sama sekali, dan kita belum tahu informasi terkait gugatan dari saudari Dita sih sebenarnya, karena kita belum menerima relas atau belum menerima panggilan apapun. Hanya perceraian aja yang digugat bang? Iya. Sendiri Ilham sama si Dita sendiri udah rumah tangganya udah goyang tuh sejak kapan sih bang? Jadi sejak tanggal 23 Februari 2021 itu udah mulai ada cekcok lah di antara kedua belah pihak, termasuk dari saudara Dita dan klien kami. Mereka awal pernikahan bulan apa bang? Mereka menikah itu di tanggal 1 Maret 2020. Berarti kalau dihitung 11 bulan. 11 bulan itu ya ada goyang itu ya bang? Ya. Sebelumnya adem-adem aja berarti ya bang ya? Sebelumnya adem-adem aja. Ada ribut-ribut gitu, ada indikasi KDRT kah bang? Atau
hal lain dalam konteks harta kah atau pihak ketiga kah? Kalau misalkan KDRT tidak sama sekali, karena klien kami sangat menghargai dan sangat menyayangi istrinya. Cuman kalau misalnya ditanya terkait masalah-masalah yang menimbulkan percekcokan, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Namanya di dalam suatu rumah tangga, apabila sudah ada pihak lain yang masuk, mungkin ada hal-hal yang menjadi perdebatan lah di antara mereka. Nah, untuk setelah itu mereka langsung pisah rumah apa gimana tuh, Bang? Setelah itu klien kami yang keluar dari rumah. Oh, keluar dari rumah. Nah, itu kan Februari, tapi yang kita tahu tuh masalah itu kan baru muncul kayak di hapus foto suami di Instagram tuh bulan April gitu kan, dan gugatan baru masuk di PA Selatan juga bulan April. Kenapa pada 2 bulan setelahnya baru menggugat apa gimana? Emang nggak ada diselesaikan secara kekeluargaan sebelumnya apa gimana sih? Jadi sebelumnya sudah ada pertemuan keluarga, sudah ada penyelesaian secara keluarga, dan klien kami pun sudah memberikan kesempatan dengan beberapa syarat yang diberikan kepada saudari Dita. Cuman dari beberapa hal dan persyaratan tersebut tidak disetujui oleh saudari Dita, gitu. Persyaratannya tertulis. Enggak, jadi kan kurang lebih kalau misalkan dari ada percecokan gitu, ada yang diminta lah sama pihak klien saya, jangan lakuin ini lagi ya, jangan begini lagi ya, mungkin hal-hal seperti itu yang disampaikan. Berarti Dita sendiri tidak bisa memenuhi hal itu berarti. Betul. Sampai akhirnya memilih jalan untuk berpisah kayak gitu. Betul. Berarti bisa dibilang apa ya? Si Dita, si Ilham ini sebenarnya masih cinta juga sama si Dita ya, Bang ya? Kalau kayak gitu masih bisa memaafkan kan? Pada saat tersebut ya, mungkin kalau untuk sekarang saya nggak tahu karena itu isi hati dari klien saya, jadi saya tidak bisa lebih mengomentari lebih lanjut. Mediasi ini ketika kan baru masuk gugatan April ya, Februari itu udah ada cekcok. Mediasinya sudah beberapa kali pertemuan antar keluarga, termasuk pertemuan Dita sama Ilham. Beberapa kalinya saya tidak terlalu spesifik tahu, cuman memang sudah di beberapa kali diadakan pertemuan dan itu tidak berhasil. Dan membawa keluarga besar juga pertemuan tersebut. Lebih ke arah internal sih, lebih ke arah internal.